Rencana penutupan SDN Warujinggo II di Desa Warujinggo, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, menyisakan duka bagi para murid dan guru. Meski jumlah siswanya hanya 15 orang, mereka tetap merasa berat hati jika harus kehilangan sekolah tempat mereka belajar selama ini. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikdaya Kabupaten Probolinggo menilai bahwa keberlangsungan sekolah tersebut sudah tidak efisien dan sulit untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disdikdaya, Dwi Joko Nurjayadi, saat mengunjungi SDN Warujinggo II pada Jumat, 18 Juli 2025. Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Koordinator Wilayah Pendidikan dan Ketua PGRI Kecamatan. Dalam kunjungannya, Dwi Joko menjelaskan bahwa sekolah tersebut akan segera ditutup karena pada tahun ajaran 2025-2026 tidak ada satupun murid baru yang mendaftar. Ia menilai bahwa tidak adanya pendaftar menunjukkan bahwa masyarakat setempat sudah tidak lagi menjadikan sekolah tersebut sebagai pilihan utama. Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa sekolah ini kehilangan peminat. Letaknya yang terpencil dari pemukiman warga, kondisi bangunan yang dinilai kurang layak, serta akses yang sulit dijangkau, membuat minat masyarakat menurun drastis. Ia juga menambahkan bahwa kurangnya pendekatan dan komunikasi dari pihak sekolah ke masyarakat turut memperparah keadaan. Dwi Joko menyebut bahwa jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka pengelolaan sekolah hanya akan menjadi beban anggaran. Dengan hanya 15 murid yang tersebar di kelas 3, 4, dan 6, biaya operasional seperti listrik dan internet tetap harus dibayarkan penuh. Hal ini dinilai sangat tidak efisien. Namun demikian, masyarakat sekitar masih memiliki sejumlah alternatif pendidikan, seperti SDN Warujinggo I, SDN Jorongan I, serta beberapa madrasah di wilayah tersebut. Disdikdaya telah menyiapkan skema pemindahan bagi siswa dan guru. Para siswa akan difasilitasi untuk berpindah ke sekolah lain, sedangkan para guru yang berstatus P3K akan dipindahkan ke sekolah lain tanpa kehilangan hak atau penugasan mereka. Dwi Joko menegaskan bahwa tidak akan ada murid yang putus sekolah akibat penutupan ini. Kepala Sekolah SDN Warujinggo II, Indrati Susilo, mengaku berat menerima keputusan itu. Ia mengatakan, ada ikatan batin yang terjalin antara guru dan murid. Tapi harus menerima keputusan ini dengan lapang dada. Salah satu siswi kelas 6, Fahira, juga mengungkapkan kesedihannya. Ia mengatakan senang belajar di sekolah itu, dan bingung harus menjelaskan apa pada orang tuanya jika sekolah ditutup. Data Disdikdaya menunjukkan, selama 2 tahun terakhir, sekolah ini tidak menerima murid baru. Saat ini hanya ada 15 siswa aktif, 6 di kelas 3, 5 di kelas 4, dan 4 di kelas ke-6, sementara kelas 1, 2, dan 5 kosong. Penutupan sekolah ini akan disampaikan secara resmi kepada Bupati Probolinggo melalui nota dinas. Disdikdaya juga sedang menyusun rencana pemanfaatan bangunan sekolah setelah ditutup. Siswa SDN Warujinggo II mungkin langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan seperti apa? Oh ya, jadi saya udah mengumpulkan para guru, terus Korwil, ini Ketua PGRI, Kecamatan. Jadi kenapa SD Warujinggo II ini kok sampai hari ini ditutup, SPMB masih belum ada yang mendaftar. Karena ya berbagai hal. Kalau kita melihat kondisi sekolahnya seperti ini mungkin juga menjadi faktor. Yang berikutnya mungkin ini pendekatan dengan masyarakat juga. Ya sekolahnya seperti terisolir kayak begini. Jadi ini faktor yang mempengaruhi. Jadi nanti langkahnya saya sudah menyampaikan tadi kepada para guru, kepala sekolah, dan semua unsur yang ada di sini. Kalau sudah tidak bisa dikembangkan, ya kita tutup. Ya. Jadi kenapa kita tutup? Sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Masyarakat sini masih ada alternatif untuk
menyekolahkan anaknya. Ada madrasah, masih banyak lah. Kalau mau ke sekolah negeri ya silakan. Mau pilih di Warujinggo 1 ada, di Jorongan 1 juga ada. Jadi kalaupun ditutup, masyarakat masih tidak ada kesulitan untuk mengakses pendidikan. Karena ini kalau ini diteruskan juga, ini juga pemborosan. Ya, muridnya cuma 15, operasional sehari-hari juga tinggi, listrik, wifi dan lain-lain ini kan dibutuhkan. Sehingga keputusan kami akan sampaikan ini, kami akan melaporkan kepada Bapak Bupati untuk kita tutup. Ada opsi di merger mungkin? Merger itu kalau muridnya dipindahkan ke satu sekolah. Sedangkan SD Jorongan 1 dan 4 sudah kita merger. Kalau di merger dengan SD Warujinggo 1 itu jauh. Terlalu jauh jaraknya. Jauh. Toh akhirnya kita berikan kesempatan kepada wali murid mau menyekolahkan anaknya ke kemanapun, akan kita bantu pengurusan dapodiknya. Kita fasilitasi, ya. Sehingga tidak ada kesulitan lah bagi masyarakat untuk mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang terdekat di sini, yang menurut masyarakat sini lebih baik lah dari sekolah di. Rencana penutupan kapan, Pak Kadis? Ya ini kita proses, kita mengajukan nota dinas kepada Pak Bupati. Pak Bupati mengizinkan, akan kita lakukan. Tapi persiapan sudah kita lakukan. Misalnya pendataan murid yang mau sekolah kemana, terus gurunya mau dipindahkan kemana, terus sekolahan ini kalau sudah ditutup mau dimanfaatkan untuk apa? Ini sudah kita bahas. Okay. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, juga TK yang kebetulan di sini berdekatan dengan TK. Sosialisasi itu sudah kami lakukan bukan hanya sekali 2 kali, tapi ya sering mungkin, frekuensinya ya termasuk sering. Terus kemudian kalau ini kebetulan ada TK-nya, kami merangkul murid TK, kami adakan kegiatan bersama, contohnya upacara di hari Senin, terus senam, itu kalau pendekatan ke TK. Terus kalau ke warga ya kami berkunjung ke warga secara berkala, kalau lebaran atau pokoknya warga punya hajat ya kami hadir, itu untuk menyambung hubungan kami dengan masyarakat. Yang terakhir kami lakukan kemarin, kami sudah mengadakan program seragam gratis dan alat tulis. Kami mempromosikan seragam putih merah dan olahraga serta pembagian alat tulis untuk siswa baru. Seperti itu. Ketika nanti keputusan akhir akan ditutup atau siswanya di merger, bagaimana kira-kira tanggapan Ibu sebagai kepala sekolah? Ya, sebetulnya sedih. Ya, saya kalau lihat anak-anak itu ya Sudah ada chemistry ya. Mereka kan yang loyal kepada SD yang ada di daerah mereka. Ya sebetulnya sedih, ya eman-eman kalau orang Jawa menyebutnya. Tapi setelah ada usaha macam-macam itu, kenyataannya tetap kondisinya tidak dapat murid, ya kami kembalikan ke dinas karena kami hanya pelaksana. Terima kasih. Seandainya sekolah ini dalam waktu dekat ditutup, gimana tuh perasaannya? Perasaannya sedih banget karena selama tahun ini tidak bisa berkumpul dengan teman. Okay. Sebetulnya sekolah sini enak nggak? Enak banget. Enak banget. Seandainya kalau pindah, gimana nanti? Terpaksa pindah, mau sekolah di mana akhirnya? Tetap. Oh. Tapi pinginnya ke pemerintah bilangnya gimana? Harapannya tetap dibuka, tetap terus atau gimana? Tetap dibuka. Tetap terus ya. Ada orang rumahnya mana sih? Rumahnya Jauh dari sini? tidak. Oh, dekat. Jauh. Ada siapa namanya? Adik Fakira.
Fakira, Geki ya. Bukan. Oke. Pakai.